الرحمة والوفاة والمحسن وشرح مشايخهم وتلمذاتهم والأخذ عنهم من جميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وعلماء وصلاحيها ومن عمر هذا الرباط سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة وبنية الفرج على عجل المسلمين وبنية صلاح أهل البيت أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع الخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-muallif sayyidina al-imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa bi ulumi sayyidina salihin fid darain amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah ila qawlihi faslun yahrumul hariru wal qazzu lidzakaril baligh illa lidharurah. Ini fasal ini biasanya disebut dengan fasal fil libas. Fasal yang menjelaskan tentang aturan pakaian. Jadi harta pakaian pun diatur di dalam agama kita. Ada pakaian yang halal, yang haram, yang makruh, yang sunnah. Itu diatur. Sebenarnya sebagian beberapa dibahas di bab sholat Iden, di bab sholat Jumat. Sebagian lagi dibahas di sini. Ada bab khusus pakaian-pakaian yang boleh dikenakan. Baik bagi laki atau perempuan, anak kecil atau orang balik, itu semuanya diatur. Pakaian di sini mencakup juga seperti perhiasan, ya, perhiasan. Ini jadi fasal ini menjelaskan tentang al-libas, aturan pakaian. Di sini disebutkan yahrumul hariru wal qazzu lidzakaril baligh illa lidharurah. Haram menggunakan harir dan qaz, sama-sama sutra itu. Harir itu sutra, qaz itu juga sutra. Harir itu sutra yang benangnya, kan sutra itu dibuat dari apa? Dari ulat kan ya? Dari ulat sutra namanya. Jadi benang sutra, jadi kain sutra itu dia dibuat dari benang sutra. Benang sutra itu dari apa? Bukan dari kapas, bukan dari kapuk, bukan. Tapi dari kepompong ulat sutra. Nah, benang sutra itu keluar dari apa? Dari ulat sutra itu, ada kalanya ketika ulatnya masih hidup, ada kalanya ulatnya sudah mati baru diambil. Nah, harir ini benang sutranya diambil setelah ulatnya mati. Warnanya lebih cerah, putih menyala begitu ya. Jadi cerah warnanya. Jadi harir itu sutra yang benangnya diambil dari ulat setelah ulatnya mati. Warnanya lebih cerah. Kalau qaz itu kain sutra yang benangnya diambil dari ulat ketika ulatnya masih hidup. Jadi ulatnya masih hidup, benangnya ditarik. Nah, ini sutra juga, warnanya lebih gelap. Kalau benang itu diambil masih ketika dalam keadaan masih hidup. Itu warnanya lebih gelap, enggak putih cerah begitu enggak. Nah, ala kulli hal sama-sama sutra. Dua-duanya sama-sama haram. Baik harir ataupun qaz. Itu sama-sama haram. Bagi siapa haramnya? Lidzakar al-baligh. Ai wal akil, al-akil. Jadi untuk laki-laki yang sudah baligh dan berakal. Untuk laki-laki di sini mencakup juga zakar ihtimalan. Itu. Laki-laki yang masih belum jelas laki-laki atau perempuan. Seperti khunsa ya. Khunsa muskil, orang yang jenis kelaminnya enggak jelas apakah laki atau perempuan. Karena ketika lahir memiliki dua kelamin yang sama-sama berfungsi atau sama-sama tidak berfungsi. Belum jelas jenis kelaminnya ini laki atau perempuan. Nah, ini dihukumi sama seperti laki-laki dalam bab ini. Berarti kalau perempuan tidak apa-apa. Jadi sutra itu haramnya bagi laki-laki. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kegagahan laki-laki. Yang namanya laki-laki itu mesti gagah, perkasa, jantan begitu. Laki-laki kok pakai pakaian sutra, apalagi pakai pakaian-pakaian yang nggak cocok dengan gagahnya seorang laki-laki, itu warna pink, gambar bunga misalnya ya itu. Enggak.
Jadi dibiasakan laki-laki itu tidak pakai pakaian seperti itu. Ya. Jadi haram bagi laki-laki sutra itu. Perempuan enggak. Laki-laki atau khunsa itu yang haram. Al-baligh yang balik. Anak kecil laki-laki dipakai pakaian sutra enggak apa-apa. Jadi anak kecil dikasih pakaian sutra enggak apa-apa. Al-akil yang berakal. Majnun dikasih pakaian sutra walaupun sudah balik enggak apa-apa. Laki-laki balik tapi majnun. Dikasih pakaian sutra boleh. Yang enggak boleh itu siapa? Zakar, balik, akil. Itu laki-laki, balik dan berakal. Walaupun dia budak, tidak merdeka. Ini haram menggunakan sutra. Yahrumu al-hariru wal qazzu lidzakari al-balik. Ini dalam kondisi normal. Illa li darurat. Kalau darurat tak haram. Apa contohnya darurat? Contohnya darurat kajarobin, wahikatin. Sama itu penyakit gatal itu. Kalau hika itu jarob yabis. Gatal yang menyebabkan kering. Kulit itu kering gatal. Nah, kalau jarob itu enggak kering. Itu. Wakomlin, badannya ada kutunya. Zaman sekarang jarang orang di badannya ada kutu. Kalau zaman dulu itu banyak. Karena enggak ada antiseptik, enggak ada sabun kayak gitu. Dan apalagi sebagian daerah itu minus air. Sehingga jarang mandi. Sehingga ada sebagian orang itu badannya itu penuh dengan kutu. Gatal semua. Kutunya kecil, nggak kelihatan, masuk ke pori-pori begitu ya. Dicari nggak kelihatan. Tapi kalau pakai kaca pembesar kelihatan ada kutunya ya, ada kutunya. Ini komel ini. Dulu dalam keadaan seperti itu boleh. Jadi yang nggak boleh memakai sutra, haram pakai sutra bagi laki-laki itu dalam keadaan normal. Kalau darurat nggak apa-apa. Contohnya darurat, kajarobin wahikatin, sama jarob dan hika itu penyakit gatel. Cuman kalau hika itu jarob yabis, kering ya. Ini penyakit gatel. Kalau tidak semua orang penyakit gatel boleh pakai sutra. Ini kalau sekiranya pakai pakaian yang bahannya bukan sutra, itu dia merasakan masyakot yang latuh tamal adatan. Sangat menyakiti. Itu sangat menyakiti, panas sehingga gatel yang nggak tertahankan. Masyakot akhirnya ya. Itu gitaran terus. Jadi gatel yang mengharuskan dia pakai kain sutra. Karena sutra itu halus dan adem. Halus dan adem. Maka orang gatel nyaman dia. Enggak tertarik untuk garuk-garuk. Nyaman. Tapi kalau pakai kain yang bahannya panas, kasar, lah itu nanti memicu gatelnya dia. Akhirnya garuk-garuk tidak berhenti-berhenti. Lah bagi orang yang kondisi seperti itu, nggak semua penyakit gatel langsung pakai sutra. Antum gara-gara panun atau gudiken akhirnya beli kain sutra. Oh, boleh nih jarobin wahikatin. Tidak semua jarob, tidak semua hika. Dengan catatan di sarahnya itu. Jarob hika yang sekiranya waqat ta'adza bilubsi ghairil harir ta'adhiyan la yuhtamalu adatan. Sekiranya kalau dia memakai pakaian yang bukan sutra, itu akan terganggu dengan gangguan yang tidak tertahankan. Umumnya orang nggak tahan dengan gangguan seperti itu, gatel nggak berhenti gitu. Aulam yu'dihi lakinahu yuziluha, atau kalau pakai pakaian selain sutra, itu dia nggak terganggu, biasa aja. Cuma komel ini khusus komel, atau menghilangkan, mengobati, tapi bisa menyembuhkan. Misalnya kata informasi dokter, gatel ente ini sementara inti harus pakai pakaian sutra. Sebenarnya dia pakai pakaian yang bukan sutra, tidak terganggu. Sama aja maksudnya apa? Biasa, kalau pas waktunya datang gatel ya gatel sekali. Kalau pas waktunya tenang ya tenang. Jadi tidak ada pengaruhnya. Walaupun pakai pakaian yang bukan sutra. Tapi kalau pakai sutra bisa sembuh. Membantu kesembuhan. Ini boleh ini. Dengan informasi dokter bahwa ente harus pakai sutra. Kalau pakai sutra ente bisa sembuh. Jarob atau hikanya. Atau komelnya. Komel kutu yang di badan tadi itu. Kalau orang itu pakai kain sutra. Komelnya rontok. Karena licin sekali. Kain sutra itu licin sekali. Sehingga kalau orang itu pakai kain sutra. Komelnya itu rontok dari badan. Kecil sekali. Nggak kelihatan ya. Nah, itu. Mengganggu sekali gatel. Nah itu kalau nanti pakai sutra rontok. Berjatuhan. Sehingga menghilangkan. Nah, ini juga boleh dalam kondisi darurat. Kenapa ini? Karena dulu pernah
Ada hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW itu memberikan keringanan. Itu bukan riwayat Muslim, masalah yang lain itu. Ini sahihan, riwayat sahihan. Rasulullah SAW mengizinkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Zubair itu untuk mengenakan pakaian sutra gara-gara itu tadi kena komel itu. Badannya ada kutunya ya, yang sangat mengganggu, gatal ke badan. Bukan kutu rambut, kutu badannya. Ada kutu rambutnya, ada kutu badan. Itu kalau pakai kain sutra nanti rontok. Nah, Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu diizini oleh Rasulullah untuk pakai. Karena punya komel tadi ya, punya kutu. Sayyidina Zubair juga sama. Karena sahabat dulu itu ya air di sana enggak terlalu banyak. Kemudian juga sahabat hidupnya sederhana. Kemudian juga pakaian waktu itu ya pakaian dari bahan kulit yang rawan sekali dihinggapi oleh komel dari kulit bekas kulit sapi, kulit onta yang dikeringkan, kemudian dibuat pakai pakaian. Lah itu memicu datangnya komel itu. Maka oleh Rasulullah diizini untuk memakai sutra. Jadi balik ke awal bahwa haram bagi laki yang balik dan berakal untuk mengenakan pakaian sutra. Kecuali dalam keadaan darurat. Termasuk darurat contohnya tadi jarob, hikah, komel. Dan juga termasuk darurat. Tidak nemu pakaian lain untuk nutup aurat. Jadi nggak ada kain lain. Untuk nutup aurat itu tidak ada pakaian lain. Adanya cuma sutra. Wajib ditutupi auratnya dengan kain sutra itu. Untuk darurat. Nah, kemudian menggunakan sutra ini tidak harus digunakan sebagai pakaian. Jadi bahwa istiqmal laki-laki itu haram istiqmal sutra, tidak harus menjadikannya sebagai pakaian. Semua sairu wujuhil istiqmalat itu haram bagi laki-laki. Contohnya kata satur, panas-panas, ya ada di lapangan panas-panas, sutranya dibuat nutupi kepala begitu. Haram bagi laki-laki. Ya, ketika di lapangan panas ada apa? Tak bawa pulpen. Jadi di lapangan panas sekali ditutupi kepalanya dengan kain sutra. Haram itu. Istiqmal apapun. Wattadasur selimutan, dipakai selimut haram. Laki-laki tidur selimutan sutra. Masa pakaian selimut itu ya? Haram itu. Walistinat ilai nyandar. Misalnya temboknya dihiasi dengan sutra. Jadi tembok dihiasi dengan sutra. Nyenden ke sutra itu. Haram, tidak boleh. Kecuali di Ka'bah. Karena menghiasi Ka'bah dengan sutra nanti boleh. Sehingga antum ketika di Ka'bah, semoga kita segera ditakdirkan di sana, fi khair wa rufin wa afiyah ya. Di sana kita nempel ke Ka'bah begitu. Sunat tabarukan kepada Ka'bah. Kita tempelkan badan kita ke Ka'bah. Padahal ada sutranya, tidak apa-apa. Atau kita masuk ke sela-selanya, sutra dibuka masuk gitu karena dingin ya. Masuk ke dalam sutranya itu, enggak apa-apa. Menghiasi Ka'bah dengan sutra itu boleh. Sehingga nyenden ke situ enggak apa-apa, nempel ke situ enggak apa-apa. Kalau di tembok rumah antum misalnya dihiasi sutra, menghiasinya udah haram. Jadi tembok dihiasi dengan sutra udah haram. Antum nyenden ke situ itu termasuk istiqmal. Hukumnya juga haram. Kemudian kalau julus aleh itu karpetnya dari sutra ya, istimewa sekali. Ya. Tempat duduknya sutra, kursinya itu kain, kursinya itu sutra, atau karpetnya sutra, spraynya sutra, haram itu. Semua istiqmal. Itu semua istiqmal sutra itu hukumnya haram. Kemudian juga nanti ada pengecualian nanti. Nah, jadi itu intinya. Lah istiqmal itu haram. Begitu juga ittikhad. Ittikhad itu apa? Menyimpan. Menyimpan kain sutra yang untuk penggunaan laki-laki itu juga haram. Penggunaan laki-laki balik ya. Misal ada gamis ukuran dewasa dari sutra. Dipakai haram apa enggak? Haram. Disimpan juga haram. Kenapa? Li'annal ittikhad yajurru ilal istiqmal. Karena nyimpen itu suatu saat nanti akan menyebabkan menggunakan. Selama antum nyimpen, rawan menggunakan. Karena itu tidak boleh nyimpen. Wadah ya. Tapi kalau abaya perempuan sutra, perempuan pakai sutra tidak apa-apa. Dipakai boleh, disimpan juga boleh. Gamis anak-anak, ya, gamis anak umur 5 tahun misalnya, terbuat dari sutra. Anak-anak pakai gamis sutra boleh apa enggak tadi? Boleh kan? Yang enggak boleh itu orang balik. Nah, gamis anak-anak dari kain sutra.
boleh dipakai, disimpan juga boleh. Lu nanti dipakai bapaknya, gimana gamis anak 5 tahun dipakai bapaknya, enggak mungkin ya. Bapaknya pakai enggak boleh. Nyimpen enggak apa-apa karena ini untuk penggunaan anak. Beda kalau gamis dewasa, enggak mungkin dipakai perempuan. Masa perempuan pakai gamis laki-laki? Dan enggak mungkin juga dipakai anaknya ketowor-ketowor ya. Nah itu. Maka ini berarti untuk penggunaan laki-laki, makainya haram, nyimpennya juga haram. Kenapa? Nyimpen itu akan mengakibatkan pemakaian. Yahrumu al-harir wal qas idzakar al-baligh illa li darurah. Contoh darurat juga apa? Cuaca sangat panas atau sangat dingin. Sekiranya kalau pakai sutra di musim panas misalnya bisa dingin ke badan. Kalau pas musim dingin malah anget ke badan. Yang enggak pokok panas atau dingin seperti hari ini ya, 19 derajat. Itu 19 derajat. Bukan di Kota Pasuruan, di Nongko Jajar sana ya. 19 derajat. Nah, tapi masih aman-aman. Orang kedinginan seperti itu juga masih aman paling gitu dah ya. Jadi dalam kondisi cuaca sangat panas, yang sekiranya kalau dia pakai sutra nyaman, apa boleh? Belum. Kalau hanya sekedar nyaman. Sekiranya cuaca panas sekali misalnya. Kalau nggak menggunakan sutra, akan dikhawatirkan doror yang yubihut tayammum. Atau sangat dingin. Kalau tidak mengenakan sutra, akan menyebabkan doror yang yubihut tayammum. Baru dalam kondisi seperti itu boleh menggunakan sutra. Itu namanya darurat. Lek merasa nyaman itu namanya hajat. Ya, dingin kalau pakai sutra agak anget. Atau panas sekali kalau pakai sutra, sejuk, adem. Ini hajat, bukan darurat. Harus mencapai taraf darurat. Darurat di sini tidak harus sampai mati, tapi dalam masalah ini biasanya darurat itu menyebabkan kematian kalau tidak menggunakan ini. Tidak cukup sampai menyebabkan terjadinya mubihut tayammum. Mubihut tayammum dulu sudah diterangkan dalam bab tayammum apa? Al-khauf ala nafsin, al-khauf ala udwin, au manfaati udwin, au butil bur'i, au ziyadatil marad atau ziyadatul alam, au hudusu syainin fahish fi udwin zahir. Harus hafal kayak Fatihah. Araf tak? Karena terulang-ulang itu. Mubihut tayammum atau mahdhurut tayammum. Di bab sholat ada, di bab tayammum ada, di bab puasa ada, di bab libas ada, di bab apa nanti ada, di mana-mana itu. Hal-hal kayak gitu itu harus hafal kayak Fatihah. Sering jadi ukuran itu. Mubihut tayammum, mahdhurut tayammum itu sering jadi ukuran di beberapa bab. Tidak hanya di dalam bab tayammum lah. Hal kayak gitu itu apalkan kayak Fatihah. Sekiranya antum bangun tidur belum melek sudah bisa, sudah nyebutkan itu ya. Bangun tidur belum melek. Ya. Ada tak orang bangun tidur bermimpi? Ada, KTN enggak bisa melek ya. Udah bangun. Tapi suruh nyebutkan itu bisa ya. Itu harus hal-hal yang terulang-ulang di beberapa bab itu harus. Kalau bisa seluruh fikih awal akhir kayak Fatihah ya. Jadi seperti Imam Nawawi yang nanti ya. Enggak mustahil. Fadlullah wasi. Yang ngasih Imam Nawawi siapa? Allah. Allahnya masih tetap sama apa beda? Sama aja. Walaupun zamannya beda, masyarakatnya beda, makanannya beda ya. Soundnya juga udah beda ya. Eranya sudah horek ya. Dulu enggak ada. Jadi walaupun zamannya, lingkungannya udah beda, Tuhannya tetap sama. Ya, tetap sempurna. Enggak pernah kurang dan tambah karena sudah mentok semuanya ya. Jadi nggak ada batasnya, bukan mentok, nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Nah, begitu, Tuhannya tetap sama. Nggak mustahil. Orang di zaman sekarang bisa seperti Imam Nawawi atau seperti Imam Syafi'i. Nggak ada mustahil. Ada mustahil. Yahrumu al-hariru wal qazu lidzakar al-baligh illa li darurah. Contohnya darurat sudah tadi beberapa diterangkan. Kemudian wa yahillu. Tadi yang haram apa? Istimal ya? Istimal. Duduki karpet ini istimal namanya. Karpet dari sutra diduduki haram. Tapi kalau jalan di atas sutra enggak haram. Karena urufnya enggak mengatakan istimal. Jadi orang datang dihampari karpet sutra, istimewa sekali karpet sutra ya, diinjak-injak. Itu enggak haram. Karena apa? Berjalan di atas
tikar atau karpet yang terbuat dari sutra itu tidak dianggap istiqmal. Nah, maka tidak apa-apa. Kemudian wa yahillul murakkabu min haririn wa ghairihi inistawaya fil wazni. Nah, halal pakaian yang murakkab. Bahannya itu campuran. Murakkab itu tersusun. Tersusun dari sutra dan yang lainnya. Bahannya dari sutra, dari nilon, dicampur. Boleh itu. Asal inistawaya fil wazn. Kalau beratnya sama. Bukan jumlah benangnya. Tapi beratnya kalau ditimbang. Wazn itu berarti timbangan. Misalnya ada orang mau buat sarung. Sarung yang mahal. Ya, sarung mahal. Bahannya dari nilon dan sutra. Jadi benangnya itu nilon dan sutra. Nah, jadi nilon dan sutra. Jumlah benangnya diperlukan 1000 benang. Misalnya 1000 benang. Campuran antara nilon dan sutra. Benang nilon dan benang sutra. Boleh asalkan ditimbang dulu. Apa yang boleh? Kalau jumlah timbangannya sama. Oh, benang nilonnya misalnya 100 gram. Benang sutranya juga 100 gram. Atau lebih banyak nilonnya. Itu halal itu. Tapi kalau lebih berat sutranya, benang nilonnya 90 gram. Benang sutranya 100 gram. Tidak boleh, haram. Ukurannya benangnya. Apa? Timbangannya, beratnya. Bukan jumlah benangnya. Misalnya diperlukan 1000 benang. Yang 500 sutra, yang 500 nilon. Sama enggak jumlahnya ini? Hitungannya sama apa enggak? Sama-sama 500 benang. Tapi apakah dianggap sama? Enggak. Ukurannya bukan hitungan, tapi timbangan ditimbang. Benangnya sebelum dibuat ditimbang dulu. Lebih berat mana antara sutra dengan apa? Dengan yang bukan sutra. Kalau lebih berat sutra ini yang haram. Lebih berat yang selain sutra atau sama seimbang tidak haram. Wadah ya? Wadah. Itu timbangannya. Wa yahillul murakkabu min haririn wa ghairihi. Halal pakaian yang bahannya campuran murakkab tersusun dari sutra dan selain sutra, tapi ini stawaya fil wazni. Asal timbangannya sama. Kalau timbangannya sama saja halal, apalagi lebih berat yang bukan sutra. Mafhumnya begitu kan, mafhum aulawi. Sama saja halal, apalagi lebih berat yang bukan sutra. Mafhum aulawi, mafhum muwafaqah aulawi. Apalagi tambah halal. Mafhum mukhalafahnya kalau sama halal, berarti kalau lebih berat sutra, hukumnya haram. Ini mafhum ini dalam istilah usul fikih. Usul fikih itu membantu. Walaupun bukan untuk mujtahid. Jadi memang aslinya usul fikih itu untuk mujtahid. Tapi dasar-dasar usul fikih itu juga penting untuk diketahui walaupun bukan mujtahid. Untuk apa? Membantu mempertajam pemahaman fikih. Bukan untuk kita ijtihad. Aslinya memang usul fikih itu gunanya alat untuk ijtihad. Salah satu alat, bukan satu-satunya alat. Salah satu, alatnya banyak. Salah satu alat perangkat untuk ijtihad. Tapi bagi kita yang masih perlu ngaca beribu-ribu kali, atau tidak usah ngaca, yakin bukan mujtahidnya. Nah itu usul fikih tetap bermanfaat untuk membantu mempertajam pemahaman fikih. Tapi kalau masih fikihnya sangat dasar sekali, belum perlu usul fikih. Nanti kalau fikihnya sudah lumayan luas, perlu belajar dasar-dasar usul fikih. Kita kelas Muqaddimah Hadramiyah tidak usah usul fikih ya. Cukup dengan keterangan sepotong gitu aja. Tidak usah belajar usul fikih dulu. Lebih penting fikihnya. Orang paham fikih saja tidak paham usul, ahsan. Daripada paham usul itu tidak paham fikih. Megaya nanti paham usul itu tidak paham fikih. Ya. Nanti kalau fikihnya udah relatif levelnya lumayan tinggi, itu belajar usul fikih manfaat. Mempertajam, semakin memperdalam pemahaman fikih. Walaupun bukan untuk ijtihad. Wah, udah. Jadi di sini yang halal kapan? Jika beratnya sama. Apalagi kalau lebih berat yang bukan sutra. Berarti juga mafhum mukhalafahnya, kebalikannya, kalau lebih berat sutranya maka tetap haram. Ini stawaya fil wazni. Nah, kalau ragu, ini lebih berat mana Pak? Dari timbang dulu tadi. Buat gitu aja ya.
buat pakaian, bahan benangnya itu campuran antara sutra dan nilon. Setelah jadi bingung, tadi tidak ditimbang dulu nih, lebih berat mana ini? Lebih berat sutra atau lebih berat yang bukan sutra? Bingung, syak ini. Kalau syak, maka kata Imam Ibnu Hajar, hukumnya halal. Karena al-aslu al-hillu. Ya, karena al-aslu dalam pakaian itu al-hillu. Jadi ketika ragu, lebih berat sutra atau lebih berat yang bukan sutra, kata Imam Ibnu Hajar, hukumnya halal. Kemudian termasuk juga halal, tadi yang haram kan menggunakan sutra siapa? Laki-laki yang balik dan berakal. Karena itu wa ilbasus sabiyyi al-harira wadh-dhahaba wal fiddata itu halal, ataf kepada tadi wa yahillul murakkabu. Al-murakkabu kan halal kan ya? Ataf ke situ ilbas, ilbasu bukan ilbasi. Taufik, punya antum apa? Ilbasi, ilbasu. Ilbasu, bukan al-baksu, ilbasu ya. Al-baksu nasih nanti ya. Wa ilbasus sabiyyi halal memakaikan kepada anak kecil al-harira sutra. Anak kecil dikasih pakaian sutra oleh orang tuanya, halal. Anak kecil laki-laki dikasih pakaian sutra, halal. Yang haram itu laki-laki balik. Kalau orang tua membelikan pakaian sutra dipakaikan ke anaknya yang masih kecil laki-laki, itu halal. Kita bicara halal dan haram. Kalau sebaiknya apa enggak? Sebaiknya enggak usah. Seperti dulu antum harus di apa? Antum yang adab itu loh. Riyadatus Sibyan. Itu layam bagi anak laki-laki itu dikasih pakaian sutra. Jangankan sutra, hatta kain yang lemes-lemes itu layam bagi, atau yang warna-warni layam bagi, dikasih pakaian-pakaian polos yang putih begitu. Sejak kecil dibiasakan begitu. Ya, sejak kecil dibiasakan begitu. Nanti karena kalau sejak kecil dibiasakan pakai pakaian yang lemes-lemes, kemenyek nanti ya, kemenyek. Nah, jadi kalau halalnya halal, hatta sutra halal. Anak kecil yang penting belum balik. Walaupun murahek itu sudah mendekati balik, hampir-hampir balik, sudah bau-bau balik ya. Belum balik tapi udah bau-bau balik, mendekati balik. Selama belum balik, halal pakai kain sutra. Orang tuanya memakaikan, halal, tidak dosa. Anaknya tidak dosa, anak kecil memang nggak punya dosa. Orang tuanya memakaikan juga tidak dosa, halal ya. Tapi sebaiknya tidak usah. Biar terbiasa anak laki-laki itu dengan apa? Yang tidak terbiasa dengan pakaian yang lemes-lemes kayak gitu. Biar nggak biasa kemenyek ya. Nah, begitu. Wa ilbasus sabi al-harir, jadi halal memakaikan anak kecil pakaian sutra. Wa dzahaba wal fiddata, anak kecil dikasih cincin emas, enggak apa-apa. Dikasih cincin perak, enggak apa-apa. Bahkan gelang emas, kalung emas, enggak apa-apa. Anak kecil enggak apa-apa. Sekali lagi boleh, bukan anjuran. Kita bicara halal. Tapi sebaiknya jangan, anak kecil dibiasakan mulai kecil dikasih cincin emas, gelang emas, jam tangan emas, kalung emas, kemenyek nanti. Gitu. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan tidak apa-apa. Memang anak perempuan itu memang dianjurkan untuk nanti ketika gede biar bisa berhias di depan suaminya, bukan di depan ajanib, laki-laki ajnabi ya, tapi di depan suaminya. Tidak apa-apa kecil dikasih pakai emas ada. Anak laki-laki halal tapi sebaiknya enggak usah. Kalau halalnya ya ini, halal memakaikan anak kecil pakaian sutra, emas, perhiasan perak, itu halal. Wal hariru lil Ka'bah, itu. Memakaikan sutra ke Ka'bah. Ka'bah dikasih pakai sutra. Seperti sekarang itu kan sutra itu. Kain yang hitam itu dari sutra. Kemudian tulisannya kan dari emas itu kan ya. Nah, itu enggak apa-apa. Ka'bah dikasih pakaian sutra, boleh. Enggak apa-apa. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i asal enggak ada emasnya. Kalau itu ada emasnya itu, yang anunya itu emasnya. Asalkan enggak ada emas. Enggak ada emasnya. Kalau ada emasnya khilaf. Kalau di Bukhari ini i'timad yang haram. Begitu juga makam Rasulullah SAW diselimuti dengan sutra, boleh takzim. Atau makam anbiya yang lain diselimuti dengan sutra, boleh. Rumah dihiasi dengan kain, itu kalau bukan sutra lah ya. Kalau sutra haram, tidak boleh. Rumah dihiasi
dengan apa dilapisi dengan kain sutra itu tidak boleh. Kalau kain biasa dilapisi dengan kain biasa, biasanya kamar manten ya, dilapisi kain kan temboknya kan ya. Itu apa hukumnya? Makruh. Itu hukumnya makruh. Wa yukrahu tazyinul buyut. Walau li ghairi dzakar, walaupun bukan untuk laki-laki, walaupun untuk perempuan. Hatta masyahidah sulaha, makam orang-orang soleh. Wal masajid, masjid dihiasi dengan kain, disiap ghairil harir, itu hukumnya makruh. Cuman untuk makam aulia ini sih ada perkhilafannya, ada perkhilafan. Makanya di Hadramut itu dipakai kayak itu, ya. Kan dikasih pakaian kan, kain kan ya. Nah, itu untuk takzim yang memperbolehkan dalam rangka untuk takzim. Karena beliau orang-orang yang dekat di sisi Allah. Kita menghormati kedudukannya di sisi Allah. Termasuk takzim Allah. Bukan karena penyembahan, pengkultusan. Enggak. Kita takzim kepada Allah. Takzim aulia. Kenapa kita takzim aulia? Karena dia orang dekatnya Allah. Artinya kita takzim kepada Allah. Sama kayak kita takzim pada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau Rasulnya Allah SWT. Orang pilihannya Allah. Jadi hakikatnya takzim kepada Allah. Takzim kepada masjid. Hakikatnya kita takzim pada Allah. Karena itu tempat beribadah yang istimewa untuk beribadah kepada Allah. Tempat turunnya rahmat Allah. Takzim kepada Allah. Wadah ya? Rumah kayak kamar itu dihiasi dengan kain itu biasanya kalau pas kamar manten ya dilapisi kain kan dipaku, pakai paku pines itu. Nah, itu hukumnya makruh. Wa tatrifun mu'tad wallahu a'lam. Al-Fatihah.